أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس. Ini dari kelima guru saya itu menganjurkan wasol. Jadi wa minal muqarrabina wa yukallimun nas. Ini dari kelima guru saya mulai guru yang pertama sampai guru yang terakhir. Itu mengajarkan ayat ini dianjurkan wasol, bahkan termasuk bagaimana Abu Cirebon, bagaimana itu Singasari, Pondok Nurul Huda itu mewajibkan santrinya ketika baca ayat ini untuk diwajibkan wasol. Saya ulang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Ini kalau wasol alifnya hilang ya. Min husmuhu. Jadi kalau dipenggal misalnya min berhenti, terus ini alifnya dibaca nama kasroh, bukan fathah, bukan doma, tetapi kasroh. Jadi ismuhu, nah, bacanya begitu. Tapi ini bagusnya wasol, karena kalau di Al-Quran saya itu ada wakofnya di sini shot lam itu
Makna al-waslu ula, artinya wasol lebih utama, disambung lebih baik. Jadi dilanjutkan. Inna Allah yubashshiru bi kalimatin minhu. Inna Allah yubashshiru bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم من بعد قد جئتكم mati terus bertemu dengan bak, maka dibaca mbah. Ini menurut guru kami itu mbahnya dengung itu ya ini. Padahal semua bacaan dengung gunnah itu ya sama gunnah, tapi seolah-olah ini jadi mbahnya dengung itu. Karena rawan di tengah masyarakat itu ketika ada mim mati bertemu dengan bak, rawan dibaca tidak dengung. Sehingga diistilahkan mbahnya dengung, mbahnya berengung. Qad ji'tukum bi, karena enak betul untuk diajak dengung, itu enak tanpa merubah posisi lisan. Mim mati, terus ada bak, bi, enak betul untuk dengung itu ya. Maka ini diistilahkan, ini sebagian guru saya, mbahnya dengung, karena rawan terjadi dibaca tidak dengung. Alhamdulillah. Marhaban wa sahlan Ustaz Qawan, Ustaz Khalis. Alhamdulillah dengan hadir di tengah-tengah kita. Ini wajib. Sebetulnya saya akhir-akhir ini kerentek bukan hanya di hati, tetapi sudah keluar di lisan, berarti ngerasain ya Ustaz Qawan. Ya Allah, kangen betul. Alhamdulillah, ini hujan rintik, semakin seket saja ini. Nah, ini kita mohon nanti berkenan Pak Qawan yang jadi imam salat isya kita. Sebetulnya tadi itu Pak Qawan, saya sudah siapkan bacaan khusus karena ini pembukaan. Dari jam berapa tadi? Saya deres. Niatnya untuk pembukaan ya supaya gaya sedikit lah Pak Qawan. Jadi bukan surat-surat yang ada di juz amma lah, kira-kira begitu. Saya ambil ada di juz 18 tadi surat Al-Furqan. Kemudian rakaat kedua saya berniat ngambil surat Al-Muzammil. Terus lagi. Masya Allah. Bahkan habis maghrib tadi masih terus kemudian tadi nongkrong di situ menyempatkan buka HP, bukan WhatsApp, bukan Facebook yang saya buka, tetapi surat Al-Furqan dan Al-Muzammil untuk memastikan Pak Qawan, apakah saya sudah layak? Apakah saya sudah layak gitu? Jadi SIM ya, surat izin mengimami dulu, apakah masih berlaku? Tapi alhamdulillah, yaitu Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita niat baik itu, niat saja belum action.
Itu kalau menurut hadisnya Kanjeng Nabi, insya Allah nanti di ujung acara, insya Allah kalau waktunya cukup akan saya bacakan hadisnya. Kita baru niat, baru kerentet di hati. Kalau niatnya baik ya, itu sudah dicatat dan berpahala 1 oleh Allah. Itu lomannya Allah itu ya. Kita punya niat baik, niat yang namanya niat berarti belum action. Masih kerentak di dalam hati, masih berkeinginan, tetapi keinginan itu kuat sehingga bisa disebut niat, bukan abal-abal, bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan, dan bukan coba-coba. Itu niat itu namanya. Karena niat itu termasuk himmah, keinginan luar biasa. Dan umpama batal niatnya itu betul-betul tidak disengaja. Nah, ini penting, ini tentang niat ini. Niat baik sudah dicatat pahalanya 1 oleh Allah. Ketika niat itu dilaksanakan, maka nilainya menjadi 10 kali lipat. Sebaliknya, ketika ada niat buruk misalnya, naudzubillah, niat jahat, niat mencuri, niat korupsi dan lain sebagainya, masih niat, itu belum dicatat sebagai dosa. Niat saja belum dicatat sebagai dosa. Terus misalnya niat jahat itu digagalkan, urung misalnya, nggak jadi melaksanakan kejahatan atau keburukan yang sudah diniatkan itu, berpahala 1 karena bisa menahan niat kejahatan. Itu luar biasa. Allah itu ya begitu, Masya Allah. Rahman Rahimnya Allah itu Masya Allah. Niat saja, kalau niat itu baik sudah berpahala 1. Padahal belum ngapa-ngapain, sudah dapat bayaran. Nah kalau kita, kejeragan kita yang sesama manusia itu, kalau masih niat misalnya sudah masuk jam kerja misalnya, kita niat saja dari rumah itu niatnya kuat. Saya niat untuk berangkat kerja, tapi niat saja nggak berangkat, nggak action. Kira-kira setiap hari jenengan kayak gitu, niat saja. Kan ini ada tuh aliran yang mohon maaf, sholat, puasa, zakat, mungkin makan juga ada niat saja. Mungkin makannya beliau ya niat mau, bukan action. Coba ya pasti nggak bayaran lah. Tetapi kalau jeragannya maha jeragan, jeragannya maha pencipta, maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru niat, kita belum berangkat, kita belum action, kita belum kerja, kita belum beramal, itu sudah dapat bayaran istimewa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم. Ini lagi dengung.
وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Mim bertemu dengan wawu, jadi nggak dengung. Dengungnya mim mati itu hanya ada 2 huruf. Ketika mim mati bertemu dengan ba, yang kedua mim mati bertemu dengan mim lagi. Hanya itu. Dengungnya mim bertemu dengan mim ba, mim ba, mim ba. Nah, itu untuk membantu ingatan kita supaya melekat betul. Yaitu mim mati dibaca dengung ketika di depannya ada huruf mim ba, mim ba, mim ba. Kalau depannya ada ba, ya dengung. Depannya mim mati ada mim lagi, dibaca dengung. Selain mim ba, dibaca izhar atau jelas tidak dengung, tidak guna. Seperti ini. Bertemu dengan apa ini? Wawu mim. Alaikum mim mati, terus wajib hukum. Bertemu dengan wawu, maka di ayat ini tidak dibaca dengung. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ. Kalau parkir ya nggak dengung. Terus diulang وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أشهد أن لا إله إلا الله Bapak Ibu yang saya muliakan, ini seperti janji saya tadi akan membacakan sebuah hadis. Hadis ini saya ambil dari kitab Arba'in, hadis Arba'in dari Imam Nawawi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-Rabbahi tabaraka wa ta'ala inna allaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in humma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 'ashrata hasanatin ila sab'i mi'ah dhifin ila ad'afin kathiratin wa in humma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu
hasanatan kamilah wa in humma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahih Harbah. Jadi hadis ini terdapat di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, juga terdapat di kitab sahihnya Imam Muslim. Untuk artinya setelah adzan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo Bapak Ibu, tunjukanipun monggo. Alhamdulillah. Terjemah hadis itu tadi kurang lebih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya. Jadi kalau kita punya niat kebaikan, terus kita belum atau tidak mengamalkan niat itu, maka dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan penuh. Jadi kalimat di sini dapat kita pahami seolah-olah niat saja belum melaksanakan, kita sudah dicatat sudah melaksanakan, dicatat satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat kemudian melakukannya dan kemudian dia juga melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, dan bahkan berlipat-lipat yang banyak atau tidak terhitung jumlahnya. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, ini sudah ganti temanya. Kalau tadi niat kebaikan, ini beda, niat buruk. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya atau tidak melaksanakan keburukan tersebut, maka baginya satu kebaikan penuh karena menggagalkan niat yang buruk itu. Jadi mendapatkan pahala satu penuh. Sedangkan jika dia berniat buruk tadi itu, kemudian dia melaksanakan keburukan itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Kalau tadi konteks kebaikan itu berlipat-lipat ganda bahkan sampai tidak terhitung, tetapi ini sebaliknya. Kalau keburukan itu diniatkan satu kali, kemudian dilaksanakan satu kali, maka keburukan itu hanya dicatat satu kali. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kedua sahihnya dengan redaksi yang sama dengan ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah satu, kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman itu sungguh sangat luas, dan ampunannya menyeluruh, sedang pemberiannya sungguh tidak terbatas. Ini persis dengan ayat yang di juz 29 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kepada orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa itu, Allah mencurahkan segala kasih sayangnya sungguh luar biasa. Andai saja seorang hamba yang beriman dan bertakwa itu lagi menghadapi kesulitan, kesusahan dalam hal apapun, perekonomian apapun, pendidikan anak apapun,
kerumitan berumah tangga, kerumitan, kesulitan apapun, Allah sudah menyiapkan solusi terbaik. Allah sudah menyiapkan jawaban yang terbaik untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Tentu ini iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya iman dan takwa. Allah sudah menyiapkan. Maka jangan heran kalau kita lihat saudara kita yang imannya luar biasa, takwanya kepada Allah luar biasa, hidupnya itu tenang. Meskipun nun sewu, barangkali kalau kita lihat saudara kita itu, teman kita itu nun sewu, strata ekonominya jauh di bawah kita misalnya, bayarannya cukup, bahkan boleh dibilang pas-pasan, tetapi kita lihat hidupnya tenang saja. Dilalah anak-anaknya semuanya beres. Anak pertama manut, anak kedua manut, nurut, sukses, anak ketiga dan seterusnya. Kita lihat rumah tangganya adem ayem, ekonominya beres-beres saja. Padahal strata ekonominya, bayarannya, pekerjaannya mungkin jauh di bawah kita, penghasilannya mungkin jauh di bawah kita. Tapi kenapa sih hidupnya kok terlihat enak, tentram, ibadah ya bebas, sampai puas kalau kita lihat anak-anaknya rajin sholat, rajin beribadah kepada Allah. Yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berjanji kepada hamba-hamba yang demikian itu tadi akan memberikan rizki dari segala arah, bahkan arah itu arah yang tak terduga sama sekali dan jumlahnya tidak terbatas. Sesuai dengan redaksinya yahtasib itu jumlah tidak terhitung. Apapun yang dikehendaki Allah itu yang terbaik. Terus pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah hadis yang mulia ini adalah Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia kecuali kemudian dibuktikan dengan amal, perbuatan atau praktik. Tadi sudah dibagi secara jelas. Kalau niat itu niat baik, sudah dicatat kebaikan satu, kebaikan penuh. Tetapi kalau niat buruk, belum dicatat. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah seorang muslim hendaklah selalu melatih dirinya untuk selalu meniatkan segala perbuatannya itu diniatkan sebagai perbuatan yang baik selalu, dan belajar untuk selalu membuktikan dari niatnya itu, berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, bahkan untuk mewujudkan niat itu tidak ada ragu-ragu, tidak ada hati setengah-setengah. Jadi yakin saya bisa, yaitu yang namanya optimis. Kita umat Islam ini kan dilarang pesimis. Belum sudah saya nggak yakin bisa. Misalnya anak-anak kita ya ditanya cita-citanya apa? Saya pengen hafal Al-Quran. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya, jawabannya begitu. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Jangan nanti begini. Cobaannya berat, menghafal itu luar biasa, ujiannya dan seterusnya. Jangan-jangan nanti kalau lupa, orang menghafal Al-Quran kalau lupa dosanya besar misalnya. Belum berangkat sudah kalau kebanyakan kalau itu ya yang yakin, hatinya yang mantap, yaitu kan kalau lupa dalilnya, kalau enggak kan kalau kan umpama lupa. Nah kalau Allah mengendaki enggak lupa, ya selama kita deres, selama kita semangat, insya Allah toh. Kalau kita kewajibannya hanya deres, hanya ikhtiar, kalau pekerjaan itu kan hanya usaha, lancar, berarti kan rezeki dari Allah, berarti lancar itu dari Allah. Wajibnya kita bukan lancar, bukan sukses, berarti wajibnya kita bukan kaya, wajibnya kita apa? Wajibnya berusaha.
berusaha terus berusaha selama nyawa di kandung badan. Kita berkewajiban berusaha dalam hal apapun. Soal hasil tidak wajib, yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah kalau kita husnudzon, kita sudah ngotot usahanya, ikhtiarnya, insya Allah manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Itu. Nah, ini ada pelajaran yang terakhir dari sebuah hadis ini adalah semakin seseorang itu besar tingkatan keikhlasannya, maka semakin besar pula pahala dan ganjaran yang diperoleh. Semakin usahanya luar biasa, ikhtiarnya luar biasa, maka tadi itu manjadar wajah, semakin besar pula kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Apa itu menurut anak-anak sekarang itu? Hasil tidak membohongi usaha. Apa itu? Kebalik, usaha tidak membohongi hasil. Gimana itu? Ngapunten aku baliknya nopo maksudnya. Usaha tidak membohongi hasil. Bagaimana itu? Itu anak-anak muda sekarang ya bagus lah, itu punya keyakinan begitu, sesuai lah dengan yang diajarkan di Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, seluruh jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah, khilaf, itu tentu pasti datangnya dari saya sendiri. Tapi kalau ada yang benar, barangkali itu pasti datangnya dari Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.